Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, kenalin namaku Vivi. Aku mau berbagi kisah seram yang keluargaku sendiri alami. Ini kejadiannya 2000-an awal, pas aku masih SD. Itu ceritanya pas keluarga kami pindah ke rumah kami sekarang yang kami bangun sendiri. Jadi dulunya itu orang tuaku belinya masih bentuk tanah, mangkas pohon bambu, soalnya di situ kan masih hutan bambu gitu. Terus dibangunlah rumahku. Rumahku posisinya di pojok gang buntu. Jadi rumah terakhir di gang itu ya rumahku. Samping dan belakang rumah masih kebon, masih semak-semak belukar gitu, sama masih sisaan pohon-pohon bambu yang ada di belakang rumah masih tinggal dikit. Terus depan rumah itu masih hutan jati, nggak begitu luas sih, cuman nanti tembus-tembusnya ke tanah lapang yang emang kosong, belum ada bangunan sama sekali. Belakang rumah kami itu masih ada sumur, sumur tua yang masih pakai katrol, zaman-zaman dulu gitu, tapi udah nggak kepake lagi, soalnya kan airnya keruh, bau, jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa dikonsumsi airnya, udah ditutup. Dan rumahku itu posisinya membelakangi sumur itu, jaraknya sekitar 20 meteran lah. Awal-awal kami menempati rumah itu nggak ada apa-apa, nggak horor, cuman kalau malam ya gelap, soalnya kan di pojokan, penerangannya itu kurang. Ini ceritanya ibuku yang ngalamin sendiri. Kejadiannya ini pas aku kelas 3 atau kelas 4 SD. Waktu itu masih belum punya adik. Bapakku ada kumpulan RT gitu. Jadi setelah Isya beliau berangkat pamitan sama kami. Gak lama setelah itu aku pamit ke ibu buat main ke tempat tetanggaku buat nonton TV. Karena TV di rumahku rusak, kan kondisi rumah kan juga sepi. Apalagi besoknya kan libur hari Minggu. Jadi aku pamit ke ibuku, terus aku main ke tetangga. Jaraknya cuma 3 rumah dari rumahku. Waktu itu udah jam 10. Ibu posisi sendirian di rumah. Tiduran di sofa, ngadepnya itu ke kamar. Rumah udah sepi. Ibuku lihat jam udah jam 10. Tiba-tiba dia lihat bapak datang dari arah kamar. Tapi posisi ibuku tuh masih tiduran. Ibu fokus ke wajah bapak, ngomong gini ke bapak, "Pak, tolong Vivi jemput. Udah malam belum pulang." Gitu kan. Sosok yang mirip bapakku itu cuman ngangguk sambil bilang, Tapi yang mirip bapakku itu malah masukin ke kamar ibuku dan gak muncul lagi. Ibuku kan jadi curiga. Dia langsung nyamperin sosok itu ke kamar. Tapi gak ada siapa-siapa di rumah. Dia juga nyari di dapur, gak ada orang. Di kamar mandi gak ada orang. Di kamarku dan kamar depan juga gak ada siapa-siapa. Dia langsung sadar. Langsung dia teriak, "Weh, lah kuwi mang sapa?" Ibuku ketakutan. Seketika dia langsung lari keluar rumah, gak pakai alas kaki. Langsung pergi gitu aja nyamperin aku ke rumah tetangga.
Sambil ngos-ngosan, ibuku cerita ke tetanggaku dan gak berani pulang. Ngungsi ke rumah tetangga sampai bapakku pulang. Setelah bapak pulang, kami balik ke rumah bareng-bareng sekitar jam 12 malam. Bapak ngecek seluruh rumah, masuk ke dalam kamar mandi, ke kamar, ke dapur, tapi nggak ada orang sama sekali. Rumahku emang dinilai sama tetangga horor, karena mereka nggak pernah berani bertamu setelah maghrib. Alasannya ya karena serem aja, gelap. Pernah satu kali ada tetangga main ke rumah sampai lewat maghrib. Awalnya dia mau nunggu azan selesai, baru mau pulang. Tapi ketika azan baru berkumandang, dia ngelirik ke arah jendela rumahku. Lihat keluar, ada sosok anak kecil ngintip dari jendela. Katanya wajahnya jelas banget. Tetanggaku langsung syok sambil bilang, gue anak caca like gundul. Itu ada anak kecil gundul, katanya. Ibuku langsung buka pintu. Pas ibu lihat keluar nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya tetanggaku pamit pulang saking takutnya. Pengalamanku sendiri, aku juga pernah sih dulu tuh sehari sebelum UN SMP, kalau ya aku ingat banget itu SMP, aku ditinggal sendiri di rumah. Orang tuaku tuh pengajian rutin malam Senin. Rumahku sengaja dikunci dari luar biar aku nggak kabur, biar aku bisa fokus di rumah belajar, nggak keluyuran. Ya aku nurut-nurut aja, soalnya aku juga biasa ditinggal di rumah sendiri. Kayak biasa aku duduk di sofa ruang tamu. Pemandangan sisi kiriku itu kamar yang pas ibuku ngeliat bapakku yang aku ceritain di awal tadi. Awalnya aku biasa baca-baca materi UN. Tapi karena rumahku keadaannya sepi banget, gak ada suara, jadi was-was sendiri. Tiba-tiba pengennya ngeliat ke kiri terus. Fokusnya terpecah. Ekor mataku tuh ngeliat samar-samar ada sosok anak kecil, rambutnya lurus panjang sedada, blond, pirang gitu, lurus, tapi wajahnya samar. Pakai piyama mirip daster putih itu renda-renda. Otomatis aku nengok ke kiri. Sosok itu masih ada, sekelebat jelas. Saat itu aku mikirnya, oh adikku tuh kok nggak ikut ya, aku mikir gitu kan. Terus aku ngadep ke depan lagi. Terus tak pikir-pikir, loh adikku kan cowok. Ketika itu aku langsung merinding sebadan-badan. Refleks aku nengok lagi ke kiri. Sosok itu hilang, udah nggak ada lagi. Aku panik, tapi tetap berusaha tenang. Pintu tak kunci, aku selimutan nggak berani keluar kamar sebelum orang tua aku pulang.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.